Hotel Oakwood. Tempat kami menginap untuk sosialisasi literasi.
Sip, bentar. Masakan londo. Lagi sarapan londo. Oke. Londo. Masakan londo. Silakan dinikmati. Kota kabupaten yang kami suguhkan ini bukan sesuatu yang sudah paripurna, karena memang kemarin dari hasil paparan atau presentasi kami ditindaklanjuti oleh tim BPKP dan BPPMP sebelum dibawa ke Jakarta. Nah, ini program kami. Ini menggunakan role atau model RTL yang strukturnya sudah dibakukan oleh BPKP BPPMP, cuma cara penyajiannya biar tidak terlalu kaku saja tujuannya. Model pembangunan ekosistem literasi Kabupaten Nganjuk melalui pemberdayaan guru. Ini kata kuncinya nih Pak. Jadi melalui pemberdayaan guru. Selama ini entah ini pemikiran yang terlalu skeptik atau tidak, saya kurang tahu, tapi kenyataannya kalau kita mau ngajak berliterasi anak-anak itu ada semacam dilema. Karena apa? Dari kita sendiri guru itu ternyata juga kurang berliterasi. Atau begini, kadang-kadang ketika diluncurkan program baru seperti GLS dulu tahun 2016-17 itu ngikuti K13 kan sebenarnya GLS itu program pengiring. Nah, saat digelontorkan awal kok yo gitu ya, semuanya koyo barang dilakukan untuk bisa ke sana. Di antaranya muncullah paling banyak itu sudut baca, itu yang paling banyak atau tren. Tapi ternyata menjaga konsistensi istiqomahnya itu yang sulit sekali. Kalau saya menghubungkan dengan apa yang disampaikan tim kami tadi, Pak Paniti, tampaknya itu juga menjadi salah satu akar permasalahan, bahwa ternyata menggila kegiatan yang berkelanjutan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi sebut saja perlu ribet ternyata. Wong-wong ini jenenge enek kesele, lawan Jawa kan begitu. Mungkin akhirnya lelah juga ketika awalnya semangat kok aku nyambut gawe dhewe gitu orang Jawa bilang. Nah, akhirnya
berhenti juga. Baik Bapak Ibu, semoga program ini menjadi salah satu alternatif cara baru agar kita bisa membawa ke bentuk pemberdayaan dan pembudayaan literasi di lingkungan guru terlebih dahulu. Judulnya Guru Berdaya, Siswa Berkarya. Guru Berdaya, Siswa Berkarya. Semoga penjenengan sudah bisa menerjemahkan ini arahnya kemana. Guru berdaya, siswa berkarya. Lanjut Pak. Kegiatan ini berbasis in. Terasa sedikit usang sih ya, karena model ini model yang diadopsi dari kurikulum 2013. Ya. Kurikulum 2013 itu kan diseminasinya itu menggunakan pola ini, dan ini masih bagus dan bisa kita gunakan. Maka dari itu kami mencoba pola ini. Kemudian berikutnya Pak, secara umum yang menjadi akar permasalahan, ya boleh setuju boleh tidak. Apakah di tempat Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, kita juga kurang tahu. Tapi secara umum di tempat kami menilai minat penulis rendah, minat membaca juga rendah, ya. Kemudian ada pikiran secara umum, bisa digeneralisasi begitu, menulis itu adalah sesuatu pekerjaan yang berat. Kemudian kompetensi ketatabahasaan, ketika kita memang benar-benar ingin menulis, kadang-kadang terjebak pada kesulitan berkait dengan ketatabahasaan, ya, kemampuan kosakata, gramatika kalimat, struktur dan sebagainya. Kemudian ini menjadi pemikiran bahwa kemampuan menulis itu sesungguhnya menjadi sangat diperlukan dalam pengembangan daya pikir. Kami berpikir bahwa orang yang bisa menulis dengan baik itu akan mencerminkan potensi dan kompetensi yang ada pada sang penulis itu. Artinya semakin orang mampu menulis akan menggambarkan daya pikir yang bagus. Jadi menulis diperlukan dalam rangka pengembangan daya pikir. Di samping itu perlu kegiatan menulis juga akan mampu meningkatkan kepekaan seseorang, dan masih banyak lagi. Ini kata kunci di antaranya saja, yang lain banyak sekali. Next, ini lanjut saja. Dasar tujuan berdasarkan akar masalah tadi, kami menetapkan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, meningkatkan minat menulis guru. Yang kedua, mengubah pola pikir dari menulis itu berat menjadi menulis itu mudah dan menyenangkan. Lalu meningkatkan kompetensi ketatabahasaan. Ini saya pikir include ya. Kalau nanti sudah dilakukan, kemampuan ini akan melekat menjadi satu. Kemudian mengembangkan daya pikir dan meningkatkan kepekaan. Yang kami tawarkan, semoga ini menjadi hal yang sekalipun kecil tapi bisa menginspirasi. Begitu Bu. Terima kasih Pak Yahya. Tepuk tangan untuk Pak Yahya dan tim lanjut. Sekolah kami yang menerima siswa itu hingga kelas 2 SMP itu, mohon maaf, tidak bisa membaca Pak. Nah ini ironis sekali, dan mohon maaf, ini bukan salah siapa tapi salah kita bersama. Ketika kita tanya ke SD-nya Pak, itu mereka menjawab, ya ganti saya mikir guru SMP toh. Ada seperti ini. Jadi kita kerepotan. Artinya teman-teman di SMP ini hanya sekedar mau nanti gimana kelanjutannya, memberikan cara bahwa mereka anak tersebut kita berikan semacam kursus Pak. Jadi ketika pulang sekolah,
teman-teman tuh meluangkan waktu untuk memberikan semacam les dengan cara membaca. Jadi saya tertarik sekali dengan modul. Saya tidak tahu guru-guru rekan guru bahasa Indonesia bisa membuat anak itu dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca dengan agak lancar. Ini teman-teman saya memang hebat sekali, mereka bersedia meluangkan waktunya. Hanya tadi mungkin hasil dari Bapak tadi, istilahnya yang Bapak keluarkan tadi, saya tertarik dengan modul. Mohon nanti bisa kami bawa ke sekolah kami untuk ditularkan biar mereka lebih ringan. Karena masalahnya kadang-kadang kan model yang diberikan teman itu saya lihat model yang konvensional. Jadi ABC lah, kalau tadi dengan gambar dan sebagainya. Ini kan saya baru menemukan hari ini kemarin, Pak. Jadi mohon nanti mohon di-sharekan lewat materinya di Google Drive, termasuk video-video yang dipaparkan hari ini itu mohon kami diberikan untuk oleh-oleh di tempat kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini semacam permintaan, nanti materi akan kami share. Kami akan berikan linknya, jadi bisa diunduh termasuk videonya. Dan Bapak Ibu, memang materi-materi dari inovasi ini lebih pada memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan, tapi lebih banyak menggunakan media. Jadi tidak seperti pembelajaran konvensional. Banyak media yang salah satu hasil yang kami lihat setelah program kami jalan adalah guru kreatif membuat media. Bukan hanya setelah media-media yang ada video, tapi mereka bisa membuat media sendiri. Diskusi dalam menentukan rencana tindak lanjut tim literasi Kabupaten Nganjuk. Kampus mana saja Nganjuk ada nggak di luar kampus mengajar proyek guru berdaya siswa berkarya. di sini kami kemarin di sini Kayaknya saya rasa yang lain lagi, Bapak Ibu. Harap kota aja. kegiatannya baru dimakan ini hanya sampai batas proposalnya yang pertama ini lebih panjang dikasih. Balai Besar Pendampingan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya mewakili keluarga besar Balai Besar Guru Gerak Provinsi Jawa Timur yang usianya relatif masih muda. Sekaligus pada kesempatan yang sangat baik ini, saya memperkenalkan bahwa Balai Besar Guru Gerak Provinsi Jawa Timur semula adalah 3 lembaga yang saat ini menyatu dalam satu wadah, BPGP Jatim. Dahulu lembaga yang pertama adalah P4TK PKN IPS. Yang kedua adalah BP Paulimas Jawa Timur, dan yang ketiga adalah Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. 3 lembaga ini sedang sama-sama belajar dengan Ibu dan Bapak semua, membersamai kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan yang di Jawa Timur berjumlah kurang lebih 413.000. Bukan angka yang sederhana. Melalui pertemuan-pertemuan yang seperti ini, terlebih mandat yang dititipkan kepada kita semua menguatkan literasi yang pada kesempatan 3 hari di tempat yang sangat mewah ini, meskipun jauh dari sawah tetapi tetap mewah. Satu hotel yang telah dipilih oleh BPNP menjadi tempat dan saksi bersama kita sedang berikhtiar secara kolektif, secara berjamaah membersamai anak-anak kita dalam rangka menguatkan
literasi yang في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين